Tapi yang dimaksud daripada cerita tersebut jangan dicontoh, bahwa ini pesan saya ke teman-teman. Jangan dicontoh nuaimannya, contohnya Rasulullahnya. Bagaimana bijaknya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah dengan orang-orang yang memang sudah seperti itu. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke masjid, melihat di masjid lagi ngumpul rame-rame. Jadi mereka ini orang pedalaman ini memang asyaddu kufran wa nifaqan. Nggak mau disalahin lagi, peka begitu, bandel. Kemudian sahabat-sahabat kamu, orang di sekitar kamu ini semuanya galak. Semuanya galak. Saya bukan dikasih tahu, malah dimarah-marahi. Setelah sudah selesai, Rasulullah tanya jawab sama dia. Apa kata dia? Wahai Muhammad, angkat tangan kamu sekarang. Kata Rasulullah SAW, ada apa? Angkat tangan kamu sekarang. Akhirnya Rasulullah ikuti. Rasulullah angkat tangan, kemudian Rasulullah SAW mendengar Badui tersebut mengatakan, nanti saya kalau berdoa, kamu aminkan wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, maksud kamu apa? Saya mau berdoa, pokoknya kamu aminkan saja. Oke, kata Rasulullah. Apa kata Badui tersebut? Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Katanya, ya Allah, sayangilah saya, sayangi Muhammad juga karena dia baik sama saya, tapi orang-orang di sekitarnya tolong jangan disayangi mereka, ya Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar Badui tersebut berdoa, maka Rasulullah SAW tertawa, tersenyum. Jadi ada yang seperti itu. Memang sebagian teman-teman bertanya gitu, Habib, ada di beberapa kajian gitu menyebut Nuaiman dan Suwaibit. Ada terkadang Nuaiman itu adalah Suwaibit, Suwaibit adalah Nuaiman. Memang ada riwayat gitu, riwayat yang berbeda, riwayat yang memang berlandaskan. Tapi kalau saya pernah nyebut Khuwaitib di dalam itu, banyak sekali itu yang tanya Khuwaitib apa Suwaibit. Jadi mumpung di channelnya, yang benar adalah Suwaibit. Kalau Khuwaitib itu salah nyebut, salah nyebut. Jadi yang betul adalah Suwaibit bin Harmalah. Tapi yang dimaksud daripada cerita tersebut jangan dicontoh, bahwa ini pesan saya ke teman-teman. Jangan dicontoh nuaimannya. Tolong kalau ada cerita-cerita yang seperti itu, jangan dicontoh nuaimannya. Wah, itu sahabat Nabi aja ada yang begitu, wah saya berarti seperti itu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Enggak. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullahnya. Bagaimana bijaknya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah dengan orang-orang yang memang sudah seperti itu. Jadi ada sebagian orang memang Allah cinta, mau ngapain aja terserah. Kalau kita mah beda, belum tahu kita apa Allah cinta sama kita atau tidak. Apa Allah Subhanahu wa taala kasih istidraj kepada kita. Allah kasih kita muhlah. Allah kasih kita apa? Ayo terus, ente ngerasain enak. Sekalinya Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat tersebut, kita bakal mendapatkan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah mencontoh sahabat Nuaimannya, karena kita tidak tahu apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak. Tapi contoh bagaimana Rasulullah ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi memang ada, nggak mungkin Rasulullah SAW dibayangin sama orang saya kayak cerita hitam putih begitu. Enggak, kan pada masa itu juga terang sama kayak kita gitu. Cuman kita aja yang nggak bisa ngebayangin. Sahabat Rasulullah SAW semuanya itu yang seperti apa, khusyuk. Memang umumnya mereka khusyuk, tapi memang tabiat manusia ada yang berbeda-beda. Sampai-sampai ada yang diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke masjid, melihat di masjid lagi ngumpul rame-rame. Ada apa ini ngumpul rame-rame? Rasulullah SAW mendekat sama beberapa sahabat, ternyata ada orang Badui itu orang pedalaman yang nggak tahu menahu tentang adab ya, tidak tahu akhlak, tidak tahu sopan santun ya. Bagi mereka itu sesuatu yang biasa, tapi bagi orang yang sudah belajar etika lah istilahnya, mereka tahu bahwa ini adalah salah. Jadi mereka ini orang pedalaman ini memang asyaddu kufran wa nifaqan. Nggak mau disalahin lagi, peka begitu, bandel. Datang ke masjid Rasulullah SAW, kemudian buang air kecil di masjid Rasulullah SAW. Al-Arabi alladhi yaqulu fi masjid Rasulullah SAW. Ada orang pedalaman, orang Badui datang ke masjid Rasul, dia buang air kecil di masjidnya Rasul. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwani? Yang terjadi Rasulullah SAW mendekat lalu melihat ternyata Badui tersebut dimarahi sama sahabat-sahabat.
dibentak oleh sebagian sahabat, kurang ajar kamu, buang air kecil di masjidnya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, biar terusin aja buang air kecil di situ. Ya Rasulullah, biarkan dia buang air kecil di situ, sehingga dia menyelesaikan buang air kecilnya. Rasulullah SAW panggil, sahabat disuruh membersihkan, kemudian Rasulullah SAW panggil. Kata Rasulullah, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu buang air kecil di tempat ibadahnya kami? Tempat ibadah. Dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya tahu engkau adalah nabinya Allah, utusan Allah. Kenapa kok bikin masjidnya kayak begini? Saya mana tahu. Apa bedanya masjid sama tempat lain? Saya nggak tahu menahu, karena dulu tuh tanah ya sama tanah begitu, nggak ada keramik, nggak ada granit, nggak ada marmer gitu. Sama aja, nggak ada beda. Saya kira ini tempat buang air kecil, maka saya datang ke sini, saya buang air kecil. Kemudian sahabat-sahabat kamu, orang di sekitar kamu ini semuanya galak, semuanya galak. Saya bukan dikasih tahu, malah dimarah-marahi. Kata siapa? Kata Badui tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Badui tersebut, kamu teruskan buang air kecilnya, kemudian sekarang kamu berbersih di sini. Supaya apa? Karena Rasulullah SAW berpikir dengan bijak. Kalau diomelin, dia pindah-pindah. Udah terlanjur buang air, akhirnya apa? Yang dibersihkan najisnya lebih banyak. Tapi kalau di satu tempat, membersihnya gampang. Bagian orang nggak berpikir seperti itu. Tapi Rasulullah SAW berpikir lebih panjang. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia teruskan. Setelah sudah selesai, Rasulullah tanya jawab sama dia. Apa kata dia? Wahai Muhammad, angkat tangan kamu sekarang. Kata Rasulullah SAW, ada apa? Angkat tangan kamu sekarang. Akhirnya Rasulullah ikuti. Rasulullah angkat tangan, kemudian Rasulullah SAW mendengar Badui tersebut mengatakan, nanti saya kalau berdoa, kamu aminkan wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, maksud kamu apa? Saya mau berdoa, pokoknya kamu aminkan saja. Oke, kata Rasulullah. Apa kata Badui tersebut? Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Katanya, ya Allah, sayangilah saya, sayangi Muhammad juga karena dia baik sama saya, tapi orang-orang di sekitarnya tolong jangan disayangi mereka, ya Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar Badui tersebut berdoa, maka Rasulullah SAW tertawa, tersenyum. Jadi ada yang seperti itu, ya. Dan cerita-cerita sahih banyak sekali, ataupun dhaif, tapi di dalam manaqib atau menceritakan fadail itu hujjah, ya, bisa diambil pelajaran daripada hadis-hadis tersebut. Jadi Nuaiman ini banyak sekali kisahnya, di antaranya Nuaiman pernah mukulin Sayyidina Utsman, sahabat Rasul. Sayyidina Utsman bin Affan, mungkin di sebagian kita tahu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, makna hadis, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Setelah peperangan Tabuk, Rasulullah SAW melihat Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan semua hartanya, banyak sekali. Unta, kemudian kuda, kemudian peralatan perang, kemudian sumur dibeli Sayyidina Utsman. Ketika itu Rasulullah lagi susah, bahkan peperangan tersebut dinamakan Ghazwatul Usrah, peperangan yang susah. Rasulullah SAW melihat Sayyidina Utsman mengeluarkan harta yang begitu banyak. Sayyidina Abu Bakar membawa banyak harta, Sayyidina Umar membawa banyak harta, sehingga Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ma abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Sayyidina Umar? Abqaitu lahum nisfahu ya Rasulullah, atau mislahu ya Rasulullah. Saya sisakan setengahnya ya Rasulullah. Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah ya Rasulullah. Saya sisakan di rumah saya Allah dan Rasulnya. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Jadi kita berdoa, radiya itu di dalam bahasa Arab artinya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya Allah. Fi'il madhi bermakna al-amr. Fi'il madhi yang kita inginkan daripada fi'il madhi tersebut adalah doa. Ketika kita mengatakan radhiyallahu anhu, ya Allah ridai dia, bukan dia sudah mendapatkan ridha, kecuali bagi sahabat. Ini tambahan buat teman-teman, kecuali bagi sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika kita katakan radhiyallahu anhum, memang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha, sekaligus doa kita kepada mereka. Sayyidina Utsman bin Affan banyak sekali mengeluarkan harta. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya. Sampai Allah, Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Beliau katakan, saya sisakan Allah dan Rasul. Sayyidina Utsman banyak mengeluarkan harta sehingga Rasulullah SAW katakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman mau ngapain aja, bahasa kitanya.
Uthman mau ngapain aja setelah ini boleh aja, bebas, mabar, nggak bakalan membuat bahaya bagi dia, nggak bakalan mendapatkan musibah atau mendapatkan hukum istilahnya bagi dia, mau ngapain aja terserah gitu ya. Jadi Sayyidina Uthman banyak sekali memiliki keutamaan. Beliau juga adalah menantu Nabi, sampai-sampai Rasulullah ketika putri Rasulullah SAW Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, Rasulullah SAW dua putri Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW katakan, zawiju Uthman, nikahkan putri-putri kalian dengan Uthman. Katanya, lau kanat indi thalithah la zawwajtuha Uthman. Kalau saja saya punya anak lagi perempuan satu lagi selain Ruqayyah dan Ummu Kulthum, tentu saya akan menikahkannya dengan Uthman. Karena sesungguhnya saya tidak menikahkan dengan Uthman kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Sayyidina Uthman adalah insan mulia. Beliau adalah keluarga Nabi dari keturunan Abdi Syams bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi Rasulullah SAW berjumpa nasabnya dengan Sayyidina Uthman bin Affan dari kakeknya yang bernama Abdu Syams dengan Hashim adik kakak. Abdu Syams sama Hashim adik kakak. Nabi Muhammad cucunya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim sama Abdu Syams adik kakak. Kedua-duanya keturunan daripada anak daripada Abdul Manaf. Sayyidina Uthman adalah keturunan daripada Abdu Syams. Sayyidina Rasulullah SAW keturunan daripada Hashim. Jadi ada lagi Al-Muttalib, adik-beradiknya Hashim, itu kakek moyangnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ala kulli hal, Sayyidina Uthman adalah tauladan lah, dan beliau ini adalah insan yang kaya raya dan memiliki harta, tapi ketawaduannya luar biasa. Rapi, orang yang bersih. Sampai Rasulullah SAW diceritakan oleh Siti Aisyah, kalau Sayyidina Uthman datang ke rumah Rasulullah tidak langsung buka pintu, tapi masuk kamar, ambil kaca, cermin, Rasulullah bercermin dulu. Merapikan rambutnya, Rasulullah cari baju yang berbeda, sampai Sayyidatina Aisyah pernah komentar gitu, ya Rasulullah, kalau Abu Bakar ayahku datang, kenapa langsung dibuka pintu, duduk bareng? Umar juga begitu, tapi kalau Uthman yang datang, kenapa engkau bercermin, kemudian mencari baju yang berbeda daripada seakan-akan kau kedatangan tamu? Apa kata Rasulullah? Inna Uthman mustahil. Uthman itu orangnya pemalu. Tastahi minhul malaika, bahkan malaikat aja malu sama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal bersama Al-Quran dan beliau berkhidmah kepada Al-Quran, sehingga nama beliau sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khidmah beliau kepada Al-Quran.